Al-khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu balaghu risalata wa dal amanata wa nasahal ummata wa kasfal qammata wa tarakna 'alal mahajatal baydau lailaha kanahariha la yazigu anha ila halak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyadatul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul adim wa sadaqur rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Banjar selaku guru saya, guru kita semua, semoga beliau diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Semoga beliau berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada ibu bapak guru semua yang hadir dan para siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita berkumpulnya di tempat ini dalam rangka kita memperingati Maulid di mana dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan semoga dalam kesempatan ini kita semua berkumpulnya di tempat ini kita dijadikan orang-orang yang selalu beruntung dan selalu mendapatkan kemenangan, selalu mendapatkan kesuksesan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Marilah kita semua menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat panjang umur yang tidak terukur oleh para inspektur, tukang bajigur, tukang cukur. Makanya adik-adik jangan takabur. Kelak orang yang takabur akan difantur di dalam kubur laksana nasi menjadi bubur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yang telah membawa kita dari zaman kejahilian ke cahaya yang terang benderang, yakni baginda kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang ikut tumut ajaran mantannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatil uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Tipayun pribados ngaturkeun nuhun ka pangatur waktos anu parantos masihan waktos ka pribados jauh-jauh ti Pores ka dieu sanes bade icalan banos atanapi dagang kaos. Pribados bade nyarios sok sanaos teu kahartos etang-etang ngasah waos dipayuneun ibu bapak ade-ade pemuda-pemudi siswa-siswi anu seueur artos. Amin. Gaduh artos teu miskin atuh. Dalam rangka memperingati Maulid, memperingati di mana dilahirkan
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya akan memberikan motivasi dulu kepada adik-adik pemuda-pemudi, karena adik-adik siswa-siswi ini adalah generasi di masa yang akan datang nanti. Subhanul yaum rizalul god, young today the leader of tomorrow. Pemuda sekarang adalah para pemimpin di masa yang akan, sehingga baik buruknya suatu negara, maju atau hancurnya suatu bangsa itu tergantung bagaimana para pemuda-pemudanya sekarang ini. Kalau para pemuda-pemudinya sekarang ini sukanya main jablay, main happy, main HP, nongkrong, dan segala macam, jangan harap negara bangsa yang kita cintai ini di masa yang akan datang 2030 ke depan, 2040 ke depan akan maju. Yang ada bangsa ini akan menjadi bangsa yang hancur karena moralitas, segi IQ, intelektual, spiritual adik-adik di sini sudah tidak berkembang. Oleh karena itu, tolonglah adik-adik, bagaimanapun bapak-bapak guru dan ibu guru yang ada di depan adik-adik ini akan pensiun, siapa yang akan menggantikan para pemimpin nanti di masa yang akan datang? Siapa tahu dari sini nanti adik-adik akan ada yang menjadi wali kota Banjar, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi polisi. Ada yang mau jadi polisi? Mana yang mau jadi polisi? Gak ada. Oh gak ada. Ada yang mau jadi polwan? Ada. Kalaupun tidak ada yang mau jadi polwan, adik-adik cukup nanti jadi istri polisi saja. Nah, sejarah mengatakan, kata Insinyur Soekarno dahulu, datangkanlah 10 orang pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. Datangkanlah 10 orang-orang tua, maka akan mengguncangkan Himalaya. Jadi eksistensi nilai sesosok pemuda itu sangat menentukan nasib suatu bangsa. Ayeuna ulah jauh-jauh Pak Wakasek, Pak Kepala Sekolah, ajakan futsal we. Saha nu meunang? Oh, ku siswa kelas 3 we, jeung kelas 3 futsal. Ulah lila-lila 10 menit. Saha nu meunang? Ya pasti ada siswa, karena eksistensi nilainya, kekuatannya, IQ-nya, spiritualnya itu sangat menunjang. Makanya adik-adik sekarang IQ dan spiritual intelektual itu jangan dipupuk dengan hal-hal yang negatif. Pupuklah dengan kegiatan-kegiatan positif. Perjalanan saya dari kampung saya duduk di bangku SD. Tahu yang namanya daerah Cidolog? Pasti Pak Kepala Sekolah pasti terangin ke Cida eta. Saya dari daerah Cidolog ke sini ke Banjar, jeung istilah Sundana mangumbarane. Dari anak petani saya berangkat, dari orang tidak punya saya berangkat. Saya duduk di bangku SD teh bari jualan es. Naon sababna? Teu boga duit jang jajan. Orang tua saya karena orang tua tidak mampu. Duduk di bangku SD, setelah itu duduk di bangku SLTP. Setelah itu saya berangkat ke Banjar, duduk di bangku pesantren Madrasah Aliyah di Darul Ulum. Nah, Kiai Haji Badar itu guru saya, almarhum Pak Haji Ujer itu guru saya, termasuk Pak Yayan. Di sini ada Pak Yayan tadi saya lihat, itu guru sekolah saya di sana. Waktu saya duduk di bangku MA di sana. Setelah itu deh, saya belajar. Setelah proses belajar tersebut, alhamdulillah Allah telah berkata lain, berkat doa dari orang tua, berkat perjuangan dari
Saya alhamdulillah saya sekarang menjadi anggota Polri kurang lebih 13 tahun. Nah, maksudnya bagaimana, Dek? Jadikanlah ini motivasi. Adik-adik, yang pertama itu untuk motivasi itu ada 6 faktor. Yang disebut itu an-nasirul quwah. Yang pertama yang harus ditanamkan kepada adik-adik itu adalah akidah. Yang kedua akhlak. Yang ketiga ilmu. Yang keempat harta. Yang kelima al-ukhwan. Dan yang keenam jihad. Kalau dalam istilah itu kendaraan bermotor, akidah itu ibarat mesin dalam motor. Akhlak itu ibarat remnya dalam motor. Ilmu itu ibarat lampunya dalam motor. Sementara harta itu ibarat bensin dan olinya di dalam motor. Al-Qudwan, Al-Ukhwan itu adalah cover bodinya dalam motor. Dan jihad itu ibarat bannya dalam motor. Semua itu berkaitan. Kalau itu motor tidak ada mesin, tidak akan jalan. Kalau itu motor remnya tidak ada, maka akan. Kalau itu motor tidak ada lampunya, jalan motor, tetapi itu motor semuanya ada tetapi tidak ada bannya, tidak jalan. Itu motor bodinya bagus, mesinnya bagus, bannya ada tapi tidak ada bensinnya. Berarti 6 faktor ini harus berkaitan. Nah, inilah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau selama di Mekah, beliau hanya menanamkan 8 la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dicaci, dimaki, dihina, sampai dilempar batu dan segala macam. Itulah perjuangan beliau. Sekarang kita sudah merasakan perjuangan para nabi terdahulu, wabil khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita sekarang merasakan, kita sekarang tinggal menggali dengan ilmu kita, ilmu agama, untuk menanamkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, 13 tahun akidah yang harus dipupuk pertama, keyakinan, yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada kitab-kitab Allah, yakin kita kepada Rasul-Rasul Allah. Tanamkan itu semua, yakinkan keyakinan itu. Karena keyakinan itu yang akan menjadi fondasi utama untuk menunjang yang kedua, yaitu adalah akhlak. Sementara sekarang akhlak kita itu, moral kita itu sudah jauh dibanding dengan dulu. Satu contoh, adik-adik di sini siswa-siswi SMK 3 Banjar, akhlaknya bagaimana cara tata krama kepada orang tua, bagaimana tata krama kepada guru. Di sanalah tanamkan akhlak tersebut. Karena adik-adik tidak akan manfaat ilmu dari guru, dari orang tua, kalau akhlak-akhlaknya jelek. Yang pertama itu makanya ada istilah peneramatan. Oleh karena itu tanamkan akhlak dalam diri adik-adik. Bentuk karakteristik akhlakul karim. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau dari sejak kecil sampai besar, akhlaknya semua itu adalah Al-Quran. Akhlaknya semua itu tak jauh dari lepas dari Al-Quran. Semuanya telah dicontohkan oleh baginda, semua telah dicontohkan oleh beliau. Akhlak tersebut yang harus kita jadikan momentum. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dalam rangka mencari ilmu. Yaitu yang ketiga. Ketiga itu ilmu. Ilmu itu kalau dalam motor itu seperti lampu. Kalau motor lampunya tidak ada, apa bisa berjalan dalam gelapnya malam? Enggak. Kalau motor tidak ada ritingnya, apa bisa nanti dalam
perjalanan mau belok, dari belakang ada motor, kita yang celaka. Makanya lampu tersebut itu adalah sangat menunjang di mana kegelapan. Nah, berarti kita harus tanya pada diri kita, ilmu itu adalah cahaya yang akan mengantarkan kita ke dalam terang benderang. Makanya sekarang ada harus bisa memupuk ilmu, memanfaatkan ilmu, mau di sekolah, mau di pesantren, mau di organisasi, mau dimanapun itu adalah pembelajaran. Semuanya adalah ilmu. Pupuklah ilmu tersebut, ilmu yang positif untuk menunjang kehidupan adik-adik. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa berbahasa di sini karena dengan faktor ilmu-ilmu yang saya ada. Itu semua tidak sia-sia, sesuai dengan perjalanan-perjalanannya. Oleh karena itu, makanya adik-adik harus benar-benar mencari ilmu di sekolah ini. Jangan sampai adik-adik dari rumah minta uang ke sekolah, minta uang ke orang tua untuk berangkat sekolah, ke sekolahnya gak nyampai malah main. Harus benar adik-adik, karena antara ilmu itu sangat berkaitan dengan moral akhlak. Sementara tadi akhlak tersebut menentukan untuk mendapat ilmu itu akan berkah dari guru, ilmu itu akan berkah dari siapapun dengan akhlak. Nah itu sekarang akhlak kita, apalagi ada di sini ya, dengan perkembangan zaman era globalisasi, teknologi yang serba canggih sekarang, yaitu zaman dunia apa ini? Ini alatnya HP, tetapi dalam HP ini banyak dunia, yaitu dunia bukan Luna Maya, bukan, tapi dunia seperti apa? WhatsApp, Facebook, terus Instagram, terus TikTok, tahunya juga ada mah. Ya, yang penggemar TikTok pasti ada. Setiap ada momen-momen terbaru diikutin. Nah, hati-hati ada dalam memposting, apalagi mengeluarkan, karena ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE itu. Jangan sampai masalah ujaran kebencian, sara, masalah agama, atau kita mencela orang lain. Di dunia maya ada bisa kena itu sama hukum. Nah, oleh karena itu manfaatkan dunia tersebut untuk positif. Yang dibuka dalam tim TikTok, Abdul Somad, Adi Hidayat, itu kan bagus. Jangan yang dibuka di TikTok lagu India, yang joget-joget sekarang, lupa lagunya, bisa tuh. Nah, makanya ada yang benar itu. Dengan HP ada janjian, ada ketemuan, WA-an, ketemu di mana sama lelaki yang gak jelas. Nah, setelah itu nanti pulang-pulang ada hamil. Siapa yang malu? Siapa yang malu? Siapa yang rugi? Itu nitip adik-adik. Jangan sampai tanggalkan kehormatanmu ke dunia yang tidak jelas, akan merusak moralmu sendiri nanti. Dengan kegiatan-kegiatan apa itu? Dengan kegiatan awalnya hanya dari sekelas bahasa, cinta-cintaan, tetapi itu semua akan menyeret nanti kepada adik-adik. Sekarang waktunya belajar, waktunya sekolah, hilangkan dulu seperti itu. Ingat, saya punya tip untuk adik-adik perempuan. Adik-adik perempuan semuanya harus matre. Jangan mau dimainin sama lelaki yang tidak punya uang atau miskin. Jangan mau. Apalagi dideketin, jangan mau. Ya, paham? Harus matre. Kalau ada suka ke bapak nggak apa-apa. Karena hidup itu tidak makan cinta,
Tetap pakai. Tanya kepada ibu bapak guru yang di depan. Ibu bapak guru di depan itu udah punya anak semua, pusing mencari nafkah untuk menafkahi anaknya, sekolah. Nah makanya adik-adik ini motivasinya ya, sekarang jangan dulu pacaran, jangan dulu deket-deketan. Nanti setelah keluar sekolah sudah dewasa, ada yang dekat tapi lihat mapan tidak. Kalau tidak mapan singkirkan itu. Nah paham, adik-adik harus matre, harus jual mahal ya, harus jual mahal. Tetapi kebanyakan wanita sekarang tidak jual mahal, aurat pun sudah dibuka ya, karena dengan kekerenannya, rambutnya diumbar dengan merahnya ya. Makanya itu nitip deh, jangan moral itu, jauhkan moral yang seperti itu, jelek itu, merusak nanti kepada citra diri Anda sendiri, kepada citra sekolah SMK 3 Banjar. Nah nitip. Terus sekarang tipnya untuk laki-laki, jangan dulu pacaran sebelum sukses. Nih deh, kalau sudah sukses, sudah punya pekerjaan, banyak uang, semua cewek-cewek di sini akan naksir kepada Anda. Berarti kuncinya harus Tapi kalau sekarang keple, uang minta ke orang tua, pengen motor minta ke orang tua, punya uang 10.000 jalan-jalan hanya nyampe alun-alun, pacaran pun tidak ada modal, akhirnya di taman, di pinggir jalan, kasihan tuh ya, kasihan. Makanya itu motivasinya, janganlah dari sekarang ya, ke depan itu mah nanti kalau adik-adik sudah dewasa. Sekarang tugas adik-adik itu belajar. Jadi cek orang Sunda mah belajar mah tumanan wayahna paksakeun. Tumanan diajar, wayahna hoream oge kudu dipak. Tip untuk sukses deh. Kalau sudah sukses, insya Allah apapun keinginan adik-adik akan terwujud. Ya seperti itu. Duh. Ya sekilas info dulu, selawat dulu. Duh. Saya arek hidung heula, ya. Kering kok. Mainkan. Allahu
Ya, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, begitulah sejarah-sejarah kehidupan. Makanya adik-adik, tolonglah nitip dari saya, karena bagaimanapun adik-adik itu sangat menentukan nanti untuk perkembangan di zaman yang akan datang, untuk perkembangan di dunia yang masa yang akan datang. Karena bagaimanapun adik-adik itu nanti tidak tahu takdir adik-adik akan seperti apa. Makanya tadi kata saya, yang anasirul quwah tersebut, pertama akidah, yang kedua akhlak, dan yang ketiga ilmu. Yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ketika Allah memberikan tawaran kepada Kanjeng Nabi Sulaiman, di sana Allah menawari kepada Kanjeng Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, kau mau memilih apa? Yang pertama, kau mau memilih harta, tahta, wanita, dan yang ketiga ilmu. Akhirnya Kanjeng Nabi Sulaiman memilih ilmu, tetapi dengan ilmunya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman, lihatlah Kanjeng Nabi Sulaiman, sejarah-sejarah mengatakan Kanjeng Nabi Sulaiman bisa menjadi raja di semua raja, raja di alam lahir dan raja di alam jin dan segalanya, dan menjadi orang yang paling kaya hartanya, dan menjadi orang yang bisa mendudukan semua makhluk di alam ini. Itulah dengan ilmunya, ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, makanya adik-adik, ilmu tersebut sangat menunjang bagi kehidupan adik-adik nanti di masa yang akan datang. Makanya silahkanlah sekarang adik-adik mau duduk di sini mencari ilmu, duduk di bangku sekolah mencari ilmu, bermain di luaran mencari ilmu, duduk di bangku pesantren mencari ilmu. Semuanya itu bisa dipergunakan untuk mencari ilmu. Nah, itulah sebut anasirul quwah. Akidah, akhlak, ilmu. Yang keempat itu adalah harta. Ya, harta. Makanya adik-adik, kenapa harta ini sangat menunjang? Karena adik-adik kalau tidak uang jajan, tidak ada uang jajan, adik-adik tidak akan sekolah, akan mogok sekolah. Terus sekarang, dulu mas saya bayar per bulan yang namanya SPPT, sekarang mas sudah ditanggulangi oleh negara. Itu semua sama dengan uang. Karena dengan uang tersebut saya berangkat ke pesantren, bayar, makan, jajan segala macam, itu semua pakai semuanya sekarang pakai uang. Jadi harta tersebut sangat menunjang kepada adik-adik untuk mencari ilmu. Tidak ada sekarang yang tidak serba pakai uang, semuanya sekarang pakai materi. Makanya tadi kenapa saya bilang kepada adik-adik harus matre, karena uang itu akan menentukan kehidupan adik-adik antara senang dan susah. Kalau adik-adik siap di bawah susah, terimalah seorang cowok apa ada-adanya. Nah gitu. Tetapi kalau tidak menerima kesusahan, jangan menerima cowok yang apa ada-adanya. Itu seperti itu. Makanya harta tersebut sangat menunjang, karena motor pun kalau tidak ada bensinnya tidak akan jalan. Nah, oleh karena itu uang tersebut, tetapi jangan sampai adik-adik mengecewakan orang tua yang kerja keras mencari nafkah, mencari uang tersebut untuk apa? Untuk adik-adik belajar ke sekolah, mau belajar yang lainnya di luar sekolah yang disebut ekstrakurikuler, mau masuk pesantren. Jangan sampai pergunakan adik-adik itu uang tersebut dengan apa? Dengan tidak untuk mencari ilmu. Malah adik-adik uang tersebut dipakai untuk pesta, untuk berpoya-poya, untuk main. Akhirnya adik-adik uniko, upin, usaha nipu kolot. Itu bayar LKS sekian, padahal nggak ada yang harus dibayar. Ya, beli ini beli itu, orang tua mah udah percaya pasti ke anaknya. Ya,
Jangan itu deh, jangan dibiasakan. Dari kecil itu seperti itu, nanti akan terbawa kebiasaan itu menjadi nanti setelah kita dewasa. Ya, nitip, jangan sampai sia-siakan perjuangan orang tua yang kerja keras, siang malam mencari nafkah untuk membiayai adik-adik sekolah mencari ilmu. Jangan sampai kecewakan. Tetapi nanti kalau adik-adik dibiayai terus orang tua, akhirnya adik-adik naik motor ditilang sama polisi di alun-alun karena belum sah bisa membawa motor, ditilang, motornya ditahan, orang tua lagi yang kesana. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus pergaulan yang di luar orang tua seperti tadi, terus akhirnya lepas kontrol adik-adik pergaulannya, terbawalah ke arus-arus yang negatif, kebawalah ke arus-arus yang tidak, kehidupan ini yang sangat tidak bertanggung jawab. Insya Allah nanti adik-adik ke depan, adik-adik akan rugi sendiri. Nah, oleh karena itu tolonglah harta ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan orang tua memberi jajan adik-adik, memberi bekal untuk adik-adik, jangan dipergunakan untuk yang tidak baik. Nah, yang kelima itu al-ikhwan, yaitu cover body. Kalau dalam motor, dalam mobil itu body, ada catnya hitam, terus ada gambar-gambarnya, ada mereknya, indah dipandang. Nah, body tersebut sangat menentukan dengan apa? Dengan akhlak, karena cerminan keprilakuan, bagaimana cara hormat kita kepada orang tua, bagaimana cara hormat kita kepada guru, bagaimana cara kita kepada sesama seumur, bagaimana hormat kepada yang umurnya lebih tinggi daripada kita. Nah, itu pergunakan tata krama namanya. Tata krama itu pergunakan semua. Karena motor atau mobil pun kalau jelek tampilannya, jeleklah semua perbuatannya. Makanya penampilan itu harus bisa dikemas, penampilan lahir dan penampilan batin. Jadi jangan kerudungnya yang dipakai di luar, tetapi hati juga harus pakai kerudung. Kopiah dipakai di kepala, tetapi hati juga harus memakai kopi. Ya, sekarang mah zaman sudah tidak bisa diprediksi. Sekarang banyak jablay-jablay pun pakai kerudung. Nah, itu karena kerudung sekarang itu bukan untuk menutup aurat, tetapi kerudung itu sekarang untuk fashion, penampilan. Itu. Nah, makanya menutup aurat itu hukumnya wajib bagi adik-adik. Jangan sampai adik-adiknya keluar nggak pakai kerudung, apalagi sampai di merah-merah, sampai memakai celana yang merecet, bajunya yang seksi segala macam. Itu tidak mencerminkan anak siswa SMK 3 ya, nanti Pak Yayan bakal malu kalau adik-adiknya berpenampilan seperti itu. Ya, awas nitip, karena semua ini termonitor sama ibu bapak kalian. Mau kalian ketemu di jalan, mau di mana, akan tahu guru-guru yang ngajar di sini. Ya, nitip, adik-adik nitip. Tolong jangan mencerminkan bahwa SMK 3 Banjar itu adalah semuanya soleh. Itu. Nah, yang keenam dari anasirul quwa ini adalah jihad. Kalau dalam kendaraan motor itu adalah bannya. Sementara kendaraan bermotor kalau tidak ada ban tidak jalan. Nah, inilah jihad ini. Adik-adik nanti setelah sekarang adik-adik juga jihad.
Dengan apa jihadnya? Dengan hawa nafsu adik-adik sendiri. Sifat malas, adik-adik jihad. Malas belajar, malas duduk di sini, malas semuanya. Dengan kegiatan-kegiatan yang baik, malas semuanya. Padahal itu harus adik-adik lawan, memerangi hawa nafsu tersebut. Itu adalah jihad. Karena ini adalah catatan untuk adik-adik. Nanti akan terasa di mana adik-adik dewasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Yang keras deh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa Alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah salam ilal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
Ambil kesimpulan ya adik-adik dari tadi apa yang diterangkan, dalam mana kalau kita ingin sukses untuk menjadi seorang manusia yang sukses di masa yang akan datang, nitip yang nang tersebut an-nasirul quwah, unsur-unsur kekuatan yang ada dalam jiwa kita, itulah yang harus dijadikan modal untuk apa? Untuk adik-adik melangkah dalam perjalanan mencari ilmu, dalam perjalanan adik-adik sekolah, dalam perjalanan adik-adik menelusuri kehidupan ini, karena nanti adik-adik akan berhadapan dengan yang namanya kekejaman kehidupan. Sekarang adik-adik tidak akan berhadapan tersebut, karena adik-adik sekarang hanya bisa meminta uang kepada orang tua, hanya berangkat ke sekolah untuk belajar, hanya bisa bermain. Tetapi nanti adik-adik setelah keluar sekolah, setelah dewasa, adik-adik akan berhadapan dengan yang namanya dunia, dengan yang namanya kekejaman kehidupan. Di sanalah adik-adik harus pintar, adik-adik harus cerdik, karena modal dasar tersebut akidah harus diperkuat, ilmu harus diperbanyak, diperluas, akhlak harus dipergunakan. Akhlak itu menunjang kepada adik-adik, harta tersebut akan menunjangnya, semua itu berkaitan. Makanya peganglah yang 6 tersebut untuk modal adik-adik. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, al-ihwan, yang keenam, jihad. 6 tersebut berkaitan. Itulah modal momentum dari perjalanan, dari dimana dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perjalanan beliau, karena 6 tersebut itu dipergunakan, akhirnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad menjadi cahaya bagi seluruh kehidupan di alam dunia ini. Catatlah itu semua dari saya segitu, tetapi ilmu tersebut harus bermanfaat bagi adik-adik.
Dek, buat apa dirayakan Maulid Nabi? Buat apa dirayakan Muharram? Buat apa dirayakan Rajaban? Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan, mengambil dari perjalanan sejarah tersebut. Bukan ceramahnya yang harus diperhebat, bukan apa ilmunya yang harus segitu luasnya, tetapi sedikit pun harus adik-adik jalankan. Itulah yang bermartabat, itulah yang akan berkah. Makanya di sini meskipun isinya sedikit, tetapi sedikit tersebut harus bisa dijalankan oleh adik-adik. Insya Allah kalau adik-adik menjalankan apa yang tadi saya bicarakan, yang saya keluarkan, adik-adik semua nanti akan menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wa syahadati rabbi iksifli fi hadhil qalbi la ilaha illallah wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wa syahadati rabbi iksifli fi hadhil qalbi la ilaha illallah wa huwa samiul alim. Lihat tangan ini, Dek. Lihat tangan saya. Pejamkan mata adik-adik. Pejamkan mata adik-adik. Fokuskan. Pejamkan. Rundukkan kepala adik. Rundukkan ke titik tengah. Diam. Fokus. Kosongkan pikiran adik-adik. Benar, silakan ikuti saya, ikuti. Ya, gak akan ada yang kesurupan, gak ada. Ya, gak akan ada kesurupan. Pejamkan mata, ikuti. Kosongkan pikiran, tundukkan ke titik kanan. Di sini nih, Dek. Nih. Tundukkan sini. Gambarkan kalimat Allah. Lukis kalimat tersebut dalam kalbu ade, dalam jantung ade. Tundukkan ke ade Allah. Lukis dengan rasa ade. Allah. Sambil dibaca Allah dalam hati kita, Allah. Lukis kalimat tersebut, Allah. Titikan dalam jantung, dalam kalbu, Allah. Sampai kalimat tersebut sampai terbayang oleh rasa. Nah, setelah itu yang dalam perasaan semakin dalam, karena dalam kolbu itu ada detakan jantung. Nah, detakan jantung itu kalau kita menciptakan keheningan, kalau kita menciptakan keheningan, dengarkan itu detakan jantung. Dengarkan itu detakan jantung. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa lil atar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdalih. Allahumma rjukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya ghani ya hamidu ya aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq alif lam mim Allahu kun fayakun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biidnillahi ta'ala wa biiradatillahi wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahbab man ahbabtu fa innama mufariqah ada. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Laisal firaq bil firaq walakinal firaq bisauq. Perpisahan bukanlah semata-mata perpisahan, tetapi perpisahan untuk mendatangkan kerinduan. Mudah-mudahan sekarang kita berpisah, di lain kesempatan kita bisa saling merindukan. Terutama adik-adik merindukan saya insya Allah akan merindukan adik-adik nanti, tetapi di surganya Allah. Ya, bil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.